Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat menonton kepada Bapak Denny selaku dosen psikologi komunikasi dan juga mungkin teman-teman yang berbahagia. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Asya Zurifah Ramadhani dan juga Muhammad Ilham Nur Ismail, ada lagi Rafidah, Rian Ahmad dan juga Vicky Ardiansyah. Jadi sebelumnya kami memohon maaf karena tidak bisa menghadirkan narasumber secara langsung karena adanya pandemi dan mengharuskan kita untuk PSBB. Jadi kami wawancarai narasumber kami dengan via WhatsApp tanpa telepon ataupun via suara karena narasumber menolak untuk melakukan hal tersebut. Jadi narasumber kita adalah remaja berusia 17 tahun yang mengalami depresi karena bulian teman-temannya. Sebenarnya itu awalnya bukan bulian, tapi awalnya itu seperti bercanda bareng. Tapi yang namanya bercanda itu harusnya membuat tertawa kedua belah pihak. Tapi di sini si Mawar tidak merasakan hal tersebut adalah candaan. Candaan tersebut terjadi seperti bulian terhadapnya sampai ia mengalami kekerasan fisik seperti ditendang, dijenggung kayak gitu. Hal tersebut ia simak sendiri selama berbulan-bulan hingga membuatnya merasa stres ataupun depresi. Perlakuan toksik dari teman-temannya itu membuat ia gelisah dan khawatir sampai-sampai ia mogok untuk sekolah selama berhari-hari. Dan bahkan saat ia kembali ke sekolah, teman-temannya malah menjauhi dia karena merasa dia aneh. Di sini juga ia sering kerasukan di berbagai tempat di sekolahnya dan membuat ia ingin pindah dari sekolah tersebut. Karena hal tersebut, orang tuanya membawanya ke kiai untuk diruqyah. Dan setelah diruqyah, ia merasa lebih baik walaupun sebelumnya ia belum sembuh total. Suatu ketika juga ia mengalami depresi lagi karena ia didekati oleh seseorang yang tidak serius dengannya. Jadi kayak cuma ngedeketin aja gitu. Karena ia itu termasuk orang yang terbawa perasaan, gampang terbawa perasaan. Setelah kejadian itu, ia kan mengalami depresi lagi. Lalu saat itu juga ia akhirnya dibawa ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut dan diagnosa yang lebih tepat oleh psikiater. Oh iya, di psikiater ini dia juga didiagnosa benar-benar mengidap depresi dan setelah itu ia diberi obat dan sesuai resep juga berusaha menjalani hidupnya yang normal seperti dulu. Untuk informasi kalau ia mengalami depresi ini tuh setahunan. Jadi selama berbulan-bulan ia memendamnya itu, lalu ia itu bercerita kepada orang tua dan sahabatnya yang ia bisa percaya. Lalu ia dibawa ke kiai tadi dan lebih lanjutnya tadi dibawa ke psikiater. Setelah dibawa ke psikiater tadi, ia terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berpikir untuk menjadi lebih baik ke depannya hingga ia sekarang bisa menghadapi itu semua. Oke, jadi dari kelompok kami itu di sini menyimpulkan bahwa sebenarnya penyebab dari depresinya si Mawar ini itu ya karena diremehkannya dia oleh teman-temannya yang membuat mentalnya dia itu cedera. Cedera mental tersebut membuat mental dia itu bergeser dan perlu ditangani lebih serius lagi. Kalau bicara tentang kesehatan mental itu pastinya menyeluruh ya, bukan tentang fisik doang, tapi juga tentang fisik, mental dan sosial, termasuk kesehatan jiwa. Dan kesehatan jiwa dengan kesehatan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Ini semua juga harus balance agar kita bisa menjalani kehidupan kita yang normal. Diskusi dari kelompok kami itu kita nggak bisa nyalahin siapapun, baik itu
korban maupun pelaku, karena mungkin si pelaku itu juga belum tahu bagaimana kondisi mental korban, dan korban juga memiliki mental yang cukup lemah sehingga hingga mengalami depresi tersebut. Selain itu, kita sebagai manusia juga harus menjalani kehidupan kita yang positif dan juga lebih banyak berkomunikasi ya dengan orang lain, agar orang lain juga mengerti bagaimana diri kita. Kalau menurut teman-teman dan Mbak Deni bagaimana? Ya silahkan komen di kolom komentar ya. Udah, bye bye. Take it dulu.